Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini akan membahas tokoh fenomenal dalam pewayangan Jawa yaitu Cangi dan Limbuk. Cangi adalah tokoh pewayangan Jawa yang diceritakan sebagai seorang pelayan wanita pelawak kesayangan para penonton yang biasanya mengiringi kehadiran Sumbadra atau putri kelas atas lainnya. Meskipun perawakannya kurus, dadanya mengerut, dan penampilannya aneh, dia sangat mudah tersipu-sipu dan sangat genit. Dengan sisir yang selalu ia bawa sebagai buktinya, suaranya tinggi, melengking dan seperti bersiul, karena dia tidak mempunyai gigi. Di antara abdi raja yang bertugas melayani bendara-bendara putri di Keputren, ada dua abdi yang populer, yaitu Cangi dan Limbuk. Dinamakan Cangi karena abdi putri yang satu ini mempunyai ciri fisik yang menonjol, yaitu dagunya menjorok ke depan. Dalam bahasa Jawa disebut Nyangi. Oleh karena ciri fisik inilah, ia kemudian dikenal dengan nama Cangi. Nama paraban ini lebih populer ketimbang nama asli. Selain dagunya yang nyangi, ciri fisik lainnya adalah dahinya nonong, matanya pecicilan, hidung sunti, badannya kurus, rambutnya selalu digelung tekuk. Kebiasaannya memakai jarik motif kawung. Cangi tergolong abdi yang serba bisa, setia, sabar, periang dan berwawasan luas. Ia sangat dekat dengan bendara putrinya. Pada saat bendara putrinya mengalami kebingungan, Cangi bisa diajak berembuk untuk mencari solusi. Ketika bendara putrinya berduka, Cangi tampil bernyanyi dan menari untuk menghiburnya. Banyak orang beranggapan bahwa Cangi bukanlah abdi biasa. Ia dapat berperan ganda sesuai dengan kebutuhan bendara putrinya. Bahkan bagi si bendara putri, Cangi dapat dijadikan pengganti orang tuanya dalam hal nasihat-nasihat yang dibutuhkan. Peran ganda itulah yang kemudian memposisikan Cangi sebagai juru penerang dan sekaligus juru penghibur kepada bendaranya dan juga kepada masyarakat luas. Sedangkan Limbuk juga tokoh pewayangan Jawa. Ia diceritakan sebagai anak perempuan Cangi, juga seorang abdi perempuan yang konyol. Meskipun penampilannya sangat berbeda dengan ibunya, dia mempunyai rasa keyakinan yang sama akan daya tariknya yang tinggi. Suaranya keras, rendah, dan menyentuh secara janggal. Limbuk dan Cangi adalah abdi raja yang bertugas melayani bendara-bendara putri di Keputren. Bersama dengan abdi-abdi putri lainnya, pasangan Limbuk dan Cangi ini paling populer dibandingkan dengan abdi-abdi putri lainnya. Kepopuleran sepasang abdi tersebut bukan karena kemampuannya yang istimewa, melainkan karena ciri fisik yang dimiliki berbeda dengan abdi-abdi lainnya. Limbuk dalam bahasa Jawa artinya lemu turwagu, yaitu badannya gemuk tetapi kurang proporsional. Pada masyarakat Jawa seorang wanita yang mempunyai ciri fisik gemuk tetapi tak beraturan diberi sebutan Limbuk. Nama sebutan yang sesuai dengan ciri fisiknya tersebut justru lebih populer ketimbang nama yang sesungguhnya. Limbuk tergolong abdi wanita yang berparas jelek, namun genit. Oleh karenanya berkali-kali Limbuk batal dilamar. Sebagian orang menganggap bahwa Limbuk adalah anak Cangi. Tetapi ada pula yang menganggap bahwa hubungan Limbuk dan Cangi adalah hubungan teman sekerja. Lepas dari itu semua Limbuk dan Cangi merupakan pasangan yang populer dan digemari orang banyak. Saking populernya hingga ada adegan khusus yang dinamakan Limbukan. Dalam adegan ini, tokoh Limbuk dan Cangi dijadikan sarana untuk memberi informasi, pencerahan dan sekaligus hiburan. Kedua abdi tersebut saling melengkapi. Mereka sangat dekat dengan bendara putrinya. Pada saat bendara putrinya mengalami kebingungan, Cangiklah yang sering diajak berembuk untuk memecahkan masalah serta mencari solusi. Sementara itu jika bendara putrinya berduka, Limbuk tampil menghibur dengan bernyanyi dan menari. Selain badannya yang gemuk, pating pecotot, Limbuk mempunyai ciri fisik yang lain, yaitu dahinya lebar, matanya pecicilan, hidung sunti, rambutnya selalu digelung kecil dan memakai kesemekan serta jarik. Banyak orang beranggapan bahwa pasangan Limbuk Cangi bukanlah abdi biasa. Mereka merupakan abdi kesayangan, yang berfungsi ganda sesuai dengan kebutuhan bendara putrinya. Peran ganda itulah yang kemudian memposisikan Limbuk dan Cangi selain sebagai abdi yang melayani,
juga sebagai orang tua yang memberi solusi dan sekaligus berperan sebagai sahabat yang penghibur, termasuk menghibur masyarakat luas. Di dunia pewayangan, kita selalu berhadapan dengan dua tokoh wanita, yaitu Changi dan Limbuk. Mereka berdua selalu ditampilkan saat tiba pada adegan keputren di suatu kerajaan. Ini merupakan suatu adegan yang boleh dikatakan selalu ada di setiap pagelaran wayang. Saking seringnya kedua tokoh ini tampil, sampai-sampai kita tidak pernah tahu atau tidak mau tahu siapakah sebenarnya mereka berdua itu. Kesalahan terbesar dari kita sebagai penikmat pagelaran wayang, khususnya wayang kulit, adalah bahwa tokoh Changi dan Limbuk seringkali kita pandang sebagai dua orang dayang-dayang atau kasarnya sebagai pembantu seorang putri atau permaisuri raja. Ini merupakan kesalahan pemahaman yang bisa dikatakan fatal. Mengapa demikian? Sebab mereka berdua, Changi dan Limbuk, sebenarnya bukanlah dayang-dayang dan bukan pula pembantu dalam pemahaman umum seperti yang kita kenal. Mereka berdua adalah Panakawan, yang artinya sahabat. Jika tokoh Panakawan yaitu Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong adalah Panakawan bagi para tokoh ksatria, maka Limbuk dan Changi adalah Panakawan bagi tokoh putri atau permaisuri. Mereka berdua bukanlah tokoh biasa. Mereka berdua adalah tokoh yang peran dan fungsinya sangat luar biasa. Meskipun kenyataannya, mereka berdua kalah pamor dengan para Panakawan ksatria yang lebih banyak diekspos dan ditampilkan. Gambaran bahwa Changi adalah wanita tua renta yang bertubuh jelek dan buruk rupa, merupakan gambaran yang benar-benar menggambarkan pemahaman kita yang salah terhadap Changi. Begitu pula tentang Limbuk yang digambarkan tubuhnya tambun atau gemuk dan bermuka jelek. Changi bukanlah wanita berwajah buruk seperti banyak dikatakan orang. Changi adalah gambaran seorang wanita tua yang sangat setia kepada majikannya. Ia adalah seorang wanita yang bertindak sebagai rewang bagi majikan perempuan, misalnya istri, permaisuri, bersama anaknya yang bernama Limbuk. Keduanya merupakan teman atau sahabat sejati, tempat sang putri atau permaisuri curhat, merenungkan kehidupannya, dan mendiskusikan kegundahan hatinya. Mereka berdua bukanlah orang biasa, mereka berdua adalah orang-orang dalam lingkungan dalam suatu istana. Kalau memakai istilah zaman sekarang, mereka berdua itu termasuk orang-orang yang berada di lingkaran ring 1, yang merupakan orang-orang kepercayaan yang berada paling dekat dan sangat erat hubungannya dengan orang terpenting di istana. Mereka juga pemegang rahasia sang putri atau permaisuri. Begitu dekat dan eratnya hubungan mereka dengan junjungannya, sehingga bisa dikatakan hubungannya jauh melebihi yang bisa dilakukan oleh seorang menteri atau mahapatih. Changi dan Limbuk bukanlah babu seperti yang banyak digambarkan orang. Mereka berdua adalah rewang. Dalam bahasa Jawa, artinya orang yang membantu. Dalam pemahaman ini, mereka bukanlah pembantu, babu, tetapi rewang, artinya penolong. Istilah ngerewangi, artinya membantu atau menolong. Maksudnya membantu atau menolong mendengar curhat sang junjungan, membantu memberikan saran, membantu menenangkan sang junjungan, membantu menyenangkan hati sang junjungan, membela junjungannya, dan membantu mencarikan jalan keluar jika ada masalah. Dalam budaya tradisional Jawa, seorang rewang akan tinggal bersama. Jika perlu tidur dan menjaga di kamar sang putri, makan menu dan makanan yang sama dengan junjungannya. Mereka seringkali juga merawat dan membesarkan anak-anak dari keluarga yang diikutinya. Mereka bukanlah orang belakang, tetapi lebih tepat disebut sebagai orang dalam. Dalam kehidupan nyata, mereka seringkali diberi kepercayaan yang sangat luar biasa, yang berhubungan dengan harta, kekayaan, rahasia, rumah tinggal, dan anak-anak. Karena itu, mereka berdua bukanlah parekan, dayang-dayang. Kalau di zaman sekarang, mungkin mereka berdua itu lebih tepat disebut asisten pribadi. Changi lazimnya digambarkan sebagai wanita dewasa yang banyak pengalamannya. Sedang Limbuk lazimnya digambarkan sebagai wanita muda sedang magang untuk nantinya menggantikan Changi. Mengapa Limbuk digambarkan bertubuh gemuk dan Changi bertubuh kurus? Sebab seseorang yang mengabdi tanpa pamrih kepada seseorang lainnya, junjungannya,
Meskipun ia semula bertubuh gemuk, jika pengabdian itu dilakukan tanpa pamrih, maka ia akan menjadi kurus dengan sendirinya. Kurus menggambarkan orang yang jujur, sederhana, tidak banyak tuntutan, hidupnya tidak mengejar materi dan kekayaan. Juga menggambarkan sifat orang yang sederhana, tidak neko-neko, limbuk yang tubuhnya tambun, menggambarkan seorang wanita yang masih muda dan masih memikirkan materi dan duniawi.